Nah, tapi hebatnya Sumbar walaupun di saat sekarang sedang dan musibah bencana banjir dan galodo, tapi kita ternyata berada pada ranking 15 Untuk pelunasan ini. pelunasan. Yang lain itu mohon maaf, Aceh berada di bawah, Sumut berada di bawah. Nah, maka kenapa? Karena memang antusiasme Sumatera Barat insya Allah itu ada, kita temukan ada informasi seperti itu, walaupun dia sedang bencana sekarang tapi dia tetap ingin berangkat haji. Mungkin dengan dia berangkat haji dia bisa berdoa lebih khusyuk untuk bagaimana tidak lagi tertimpa musibah. Seperti itu mungkin. Terus yang belum melunasi ini kapan terakhir Nah. deadline-nya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksyar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril kembali hadir menghiasi layar kaca Anda. Kali ini kita berjumpa dalam program Pojok Literasi Syariah bersama Bang Nagari. Pemirsa, tak beberapa lama lagi kita akan kembali masuk ke dalam musim haji, salah satu ibadah yang sangat penting dalam rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke tanah suci bagi yang mampu. Tentunya pemirsa, ada sesuatu yang baru dari kementerian sebelumnya yang tergabung dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini Bapak Prabowo Subianto telah memecah kementerian tersebut khusus untuk Kementerian Haji dan Umroh. Pemirsa, apa gebrakan-gebrakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini? Seperti apa pengelolaan haji? Lalu apa saja kira-kira inovasi yang akan memberikan pengembangan bagi UMKM-UMKM yang ada juga pemirsa? Selengkapnya kita akan membahas pada hari ini tentang pengembangan ekosistem ekonomi haji. Hadir langsung di Pojok Literasi Syariah pada hari ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Muhammad Rifki MAG. Assalamualaikum Pak Kanwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, apa kabar Pak? Baik, baik. Oke, makin berbeda nih apanya auranya saya lihat ya. Ini kalau lihat dari segi outfit yang digunakan hari ini agak berbeda nih Pak. Ada sarung, ada jas, peci, lalu ada dasi kupu-kupu gitu. Ini memang aturan dari Kementerian Haji seperti ini atau idenya Pak Rifki sendiri nih? Iya, jadi ini sudah menjadi pakaian resmi Oke, Kementerian Haji dan Umroh. baik. Setiap hari? Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis, oke. Setiap hari Kamis, PSL namanya ini. PSL? Pakaian sarung lengkap. Oke. Jadi lengkapnya ada sarung batik, Oke. ada baju putih, pakai jas, dan juga ada dasi kupu-kupu. Itu semua pegawai yang ada di Kementerian Haji dan Iya. Umroh? Dan juga ada kegiatan-kegiatan resmi. Jadi ada dua nih pakaian Oke. satu untuk hari Kamis, satu pakaian resmi. Ada diundang, ada kegiatan pelantikan. Harus pakai ini? Seperti ini. Oke, jadi kalau setiap hari Kamis kita melihat ada di jalanan mungkin ya atau di kantor Iya. orang yang berpakaian seperti ini ada si kupu-kupunya berarti dari Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Oke, luar biasa. Kalau sekali. dulu mungkin saya agak canggung juga pakai ya, karena masih sendiri ya. Iya. Masih sendiri di provinsi. Biasanya ke pesta pernikahan kalau kayak gini. Sekarang sudah mulai banyak ini. Oke. Sudah di daerah, sudah Betul. ada sekarang kanwil, sudah ada Kementerian Haji kabupaten kota. Oke. Nah, mereka seperti ini hari Kamis. Baik, Dan acara resmi seperti ini. luar biasa. Oke. Sebenarnya ini memang pakaian dari pusat begitu ya Pak, Kementerian Haji dan Umroh. Tapi ada nggak makna dari sarung ini lalu jas dasi kupu-kupu ada peci juga begitu? Ya, jadi ini apa ya? Tokoh-tokoh masa lalu. Jadi haji sekarang, kanwil haji itu kan bawa peradaban dan keadaban. Oke. Nah, tokoh-tokoh masa lalu kalau di Sumbar itu ada Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piobang, Agus Salim, Buya Hamka, kemudian Ahmad Dahlan, yang lain itu dulu itu seperti ini pakaiannya. Pakaian zaman dulu, para haji-haji itu seperti ini gitu. Oke, mengembalikan peradaban yang lama. Itu dia, berarti? peradaban keadaban. Ya, Jadi memang sejak 8 September ini, Okta, 8 September. dilantiknya Menteri Haji dan Umroh itu Gus Irfan, Muhammad Irfan Yusuf, kemudian Bang Daniel Anzar Simanjuntak, itu resmi ada Kementerian Haji dan Umroh di Indonesia. Nih tentu pemirsa kita Sobat Eksyar bertanya-tanya juga nih Pak Rifki. Iya. Kenapa harus dipecah dari Kementerian Agama sebelumnya? Kenapa harus ada Kementerian Haji dan Umroh ini? Ya, jadi gini, kalau selama ini Kementerian Agama itu kan banyak yang dibahas, banyak yang dilakukan, dikerjakan ya. Dirjennya ada 5, tambah nanti sekjennya. Salah satu dirjen itu adalah haji. Artinya pikirannya menteri itu
5 hal gitu. Jadi 20% untuk haji gitu kan. Nah, jadi Pak Prabowo itu menginginkan agar fokus haji itu dikelola satu kementerian. Biar full gitu. Oke. Jadi semuanya memang urusannya urusan haji dan umrah. Nah, makanya dan memang luar biasa hari ini. Sangat banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam rangka bagaimana fokus dalam rangka haji ini. Oke, biasanya tidak 100% untuk mengurusi ini ya Pak. Padahal ini ada tugas terbesar dan mulia juga. Ya, jadi perbedaan yang signifikan antara Kementerian Agama dulu yang ngurus haji dengan sekarang itu ada 3 dalam undang-undang terbaru. Jadi lahirnya ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Itu revisi dari undang-undang sebelumnya Nomor 8 Tahun 2019. Nah, kalau sebelumnya haji itu hanya sukses penyelenggaraan. Oke. Nah, mulai dari jamaah mendaftar, kemudian penentuan kuotanya, visanya, manasik dan seterusnya itu baru satu sukses penyelenggaraan. Tapi dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umroh hari ini tambah 2 lagi, yaitu sukses ekosistem ekonomi haji dan sukses peradaban dan keadaban. Nah, ini yang baru 2 ini. Artinya tidak hanya fokus ibadah saja, tapi nanti ada semacam efek-efek lain yang dihadirkan begitu ya Pak ya, termasuk juga kepada ekonomi syariah atau UMKM yang ada. Karena kalau sudah bicara haji ini banyak yang dilibatkan ya Pak, baik itu vendor dari baju ihramnya, belum lagi rendang yang mesti didistribusikan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi untuk ekosistem ekonomi haji itu sangat banyak. Jadi haji dan umroh itu berdampak kepada ekonomi bangsa. Nah, kalau selama ini setiap musim haji ada 17 triliun anggaran dari negara kita disiapkan untuk berangkat haji. Tapi 17 triliun itu hanya mengantarkan ke Arab Saudi. Nggak balik lagi ke Indonesia. Nah, kenapa? Karena ketika musim haji berasnya itu malah beras dari Vietnam. Kemudian rendangnya itu rendang dari Thailand. Bukan dari Minangkabau. Bukan dari Indonesia. Nah, jadi kalau begitu kan tidak jalan ekosistem ekonomi haji. Nah, termasuk di Sumatera Barat umpama seperti ini, umroh itu ada 50.000 orang setahun. Bahkan ada yang mencatat bisa sampai 60.000 setahun. Nah, 60.000 orang itu atau 50.000 orang itu semua nanti pakai koper umroh, ya kan, itu umroh baru tuh. Nah, kemudian pakai pakaian ihramnya, kemudian ada tas yang lain-lain lah. Dan itu semua ke Jakarta atau kemana di vendor-vendor luar gitu ya? Luar, bukan di sini. Padahal kita di daerah juga banyak sekali vendor-vendor yang bisa menyiapkan itu ya Pak. Maka salah satu tugas nanti Kementerian Haji dan Umroh itu ekosistem itu, ekonomi. Jadi berdampak haji dan umroh itu berdampak dari segi ekonomi. Artinya nanti ada semacam kebebasan atau otonomi bagi masyarakat kita di Sumatera Barat ini begitu ya Pak ya? Ada semacam kewenangan yang diberikan oleh Kanwil. Ya, jadi gini, kita kan instansi vertikal. Instansi vertikal itu satu perintah dari pusat, maka sampai ke provinsi, kabupaten, kota, dan nanti sampai ke kecamatan menjalankan. Nah, makanya posisi kami di provinsi itu menjalankan kebijakan pusat. Nah, ketika ada usulan kita, ada inovasi yang kita lakukan, itu melapor dulu ke pusat. Kita ajukan dulu ke pusat agar nanti ketika di ACC lanjut atau ada semacam usul saran dan seterusnya, baru kita tindak lanjuti. Nah, seperti itu. Ini kan baru dilantik nih Pak, kementerian baru juga. Apa saja program dalam beberapa bulan terakhir ini Pak? Ya, kalau sekarang di awal Januari ya, itu memang fokus kita itu dalam pelunasan. Pelunasan haji itu ada 2 tahap. Yang kemarin tahap yang pertama itu tanggal 24 November sampai 23 Desember. Dan itu diberikan pelunasan kepada orang yang ada masuk kuota. Nah, Sumatera Barat itu karena kita dilanda bencana sama dengan Sumut, kemudian Aceh dan Sumbar, itu memang pada pelunasannya agak terendah dibandingkan provinsi lain. Itu hanya untuk orang yang berangkat saja atau orang yang dekat berangkat juga harus melunasi? Iya, jadi yang terpanggil. Jadi ada nomor-nomor kuota yang terpanggil itu. Untuk Sumatera Barat itu kan ada 3.900 orang yang akan berangkat kuota yang akan berangkat tahun ini. Lalu dikeluarkanlah nama-nama 3.900
Dan ternyata yang melunasi sampai tanggal 23 Desember itu hanya 3.000 orang. Oke. 3.000 orang, artinya ada 900 orang lagi mau kita cari. Jadi 75,67%. Nah, tapi hebatnya Sumbar walaupun di saat sekarang sedang ada musibah bencana banjir dan galodo, tapi kita ternyata berada pada ranking 15 Untuk pelunasan ini. pelunasan. Yang lain itu mohon maaf, Aceh berada di bawah, Sumut berada di bawah. Nah, maka kenapa? Karena memang antusiasme Sumatera Barat insya Allah itu ada kita temukan, ada informasi seperti itu, walaupun dia sedang bencana sekarang, tapi dia tetap ingin berangkat haji. Mungkin dengan dia berangkat haji, dia bisa berdoa lebih khusyuk untuk bagaimana tidak lagi tertimpa musibah. Seperti itu mungkin. Terus yang belum melunasi ini kapan terakhir deadline-nya, Pak? Jadi yang belum melunasi tahap 1 itu diberi kesempatan untuk pelunasan tahap kedua. Oke. Tahap kedua itu dimulai tanggal 2 Januari sampai 9 Januari. Itu hanya 6 hari kerja. Dan itu sangat riskan sebenarnya karena memang tidak ada waktu lagi untuk perpanjangan berikutnya. Karena sudah ada timeline dari pemerintah Arab Saudi yang mengaturnya. Habis ini ngapain lagi? Habis ini ngurus visa dan seterusnya. Jadi mungkin kita tidak ada asumsi ini ada perpanjangan. Makanya kita himbau kepada masyarakat, pada jemaah calon haji yang masuk dalam kategori pelunasan tahap kedua. Itu yang pertama itu orang yang gagal sistem. Ketika dia di tahap 1 itu ada kendala di sistem, maka dia boleh lagi melakukan pelunasan tahap yang kedua. Kemudian penggabungan mahram. Jadi suami istri yang terpisah pendaftarannya tapi harus 5 tahun, maka dia bisa digabungkan. Kemudian pendamping lansia. Ada lansia yang 65 tahun ke atas, ada anaknya, ada menantunya, seterusnya bisa digabungkan. Kemudian disabilitas dan juga pendampingnya. Serta cadangan. Nah, cadangan itu juga diberikan akses untuk melakukan pelunasan di tahap kedua. Kita berharap di akhir tanggal 9 Januari 2026 itu bisa melakukan pelunasan semua. Kuota 100% terpenuhi Sumatera Barat. Bahkan ini Okta, kalau seandainya lebih dari kuota, ini kan kita kan cuma 3.900. Nah, kalau seandainya ada 4.000 orang yang daftar, atau 4.400, ada lebih 300 sekarang kan, kita akan surat ke pusat. Bisa. Kita akan minta penambahan kloter. Kita akan minta penambahan pesawat haji di sini, petugas hajinya di sini. Ya mudah-mudahan karena mungkin ada di provinsi lain tidak terpenuhi kuotanya, kita ambil. Karena kan nasional kan 221.000 kuota. Untuk reguler 203.000. Nah, kalau tidak terpenuhi yang provinsi-provinsi itu, kita siap. Nah, makanya kita dorong masyarakat kita agar tetap ada kesempatan pelunasan, lakukan pelunasan. Walaupun cadangan gitu. Biasanya batal berangkat ini karena apa biasa, Pak? Batal berangkat atau mengundur itu kadang-kadang dia ada yang sakit. Mungkin kondisi kesehatannya hari ini belum memungkinkan, dia perlu perawatan dulu. Atau mungkin dia menunggu mahramnya karena mungkin ada istrinya yang 4 tahun kemarin baru daftar. Karena syarat untuk bisa digabungkan itu sudah mendaftar 5 tahun. Nah, mungkin dia nunggu itu dulu atau nunggu pendamping lansianya. Atau mungkin karena memang belum siap dari segi uang misalnya kan. Karena kan 20 juta atau 1 juta pelunasan belum siap. Maka dia mengundurkan tahun besok. Bisa jadi seperti itu. Khusus untuk pelunasan di tahap 2 ini Pak, apa saja catatan-catatan yang mesti diperhatikan oleh calon jemaah haji ini Pak? Ya, jadi yang penting itu adalah syarat untuk pelunasan itu mesti istitoah dulu. Istitoah apa istitoah itu? Mampu dari segi kesehatan. Sanggup gitu ya Pak ya? Dari segi kesehatan. Kesehatannya. Jadi istitoah itu tidak hanya dari segi uang, tidak hanya dari segi fisik, ilmu, termasuk juga dari kesehatan. Nah, kalau dia tidak istitoah dalam kesehatan, maka dia tidak bisa untuk melakukan pelunasan. Ini beda nih. 2023 dulu ya berangkat haji, itu pelunasan dulu, baru istitoah. Nah, jadi ketika orang sudah melakukan pelunasan, segan-segan lah kita kan, maksudnya ya dia udah lunas gitu dia ya, lunas gitu nggak kan, jadi berangkat. Nah, 2025 dibalik lagi. Apa dulu? Istitoah dulu, baru kemudian pelunasan. Sehingga lahir ketika dia sudah mendapatkan sertifikat dia istitoah, baru pelunasan gitu. Bicara tentang istitoah nih Pak, bagaimana dengan para calon jemaah haji yang lanjut usia begitu dari segi kesehatan mungkin agak sedikit terganggu? Ada semacam persyaratan khusus nggak Pak? Ya, jadi memang kita
menyarankan di peraturan itu hanya istitoah. Oke. Artinya dari segi lansia, kalau dia lansia tapi istitoah berangkat. Istitoah seperti apa Pak? Kalau istitoah khususnya fisik nih, Fisik itu harus dia, bisa berjalan kah atau bagaimana? kalau dia tidak bisa berjalan boleh ada pendampingan seperti itu. Misalnya dari segi pemikirannya. Oke. Ini hari apa nih? Hilang, nggak tahu dia cara menjawab kan? Itu tidak istitoah berarti ya? Tidak istitoah. Itu demensia, Oke. lupa dia. Dan itu banyak ditemukan jamaah haji kita ketika di Arab. Saya mau pulang dulu, nak cari angkot. Kan itu kan seperti ciri-ciri orang yang demensia kan gitu. Jadi nggak tahu dia di mana gitu. Itu contoh dari segi pemikirannya. Istitoah yang pertama yang pasti diperhatikan ya. Ya. Lalu apa lagi Pak? Belum Untuk pelunasan lagi tahap 2 ini? kesehatan-kesehatan yang mungkin sudah parah. Ada penyakit-penyakit yang mungkin gagal ginjal atau mungkin kanker stadium tinggi dan seterusnya, atau mungkin ada penyakit-penyakit menular. Iya. Nah kalau itu ada di satu orang, maka tentu dia tidak istitoah. Membahayakan dirinya, bahkan mungkin membahayakan juga orang satu kloter. Oke. Misalnya ada penyakit menular kan. Nah makanya penting istitoah itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kan ke luar negeri. Betul. Belum lagi dia pulangnya nanti dia bisa membawa penyakit-penyakit yang luar sana kan. Yang gampang terserang virus begitu ya. Kayak COVID itu kan penyakit di luar itu kan, tapi membahayakan di sini gitu. Seperti itu. Artinya orang-orang yang benar-benar mampu secara fisik dan lain sebagainya begitu ya Pak ya. Selain fisik, apalagi yang mesti diperhatikan? Ya ilmu pengetahuan, Oke. karena memang sebentar lagi itu kan 21 April kita akan melaksanakan kloter pertama. Maka sebelum itu kita akan melakukan manasik haji Oke. yang resmi oleh pemerintah. Tapi yang mandiri yang dikelola oleh KBIHU itu sudah berjalan. Nah itu sudah berjalan, tapi yang dari pemerintah itu nanti ada beberapa kali dilaksanakan sampai ke tingkat kecamatan Oke. dan juga di tingkat kabupaten kota. Artinya dari segi ilmu pengetahuan jamaah haji itu harus paham dengan rukun, syarat, sunat, haji dan seterusnya. Oke. Jadi dia tidak hanya pergi melancong ziarah saja ke sana gitu. Mencari Harus gelar tahu aja juga, gitu. mencari gelar gitu kan. Pokoknya pulang nanti udah dipanggil Pak Haji, Bu Haji, nah itu gitu. Oke, tentang istitoah maupun pelunasan tahap 1 dan 2 ini, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji Pak untuk sosialisasi agar orang-orang yang akan berangkat ini sudah siap dan informasi sudah sampai kepada mereka? Ya, jadi memang kekuatan media luar biasa. Oke. Memang diawali kemarin ketika Kementerian Haji ini terbentuk, maka ada beberapa kebijakan-kebijakan nasional yang mesti kita sampaikan. Ya, Yang heboh itu kemarin tentang penetapan kuota. betul. Nah, kita kan awalnya Sumatera Barat 4.613 menjadi 3.500. Nah, ini heboh nih. Ada yang di provinsi lain kehilangan 7.000 malahan. Oke. 7.000 di provinsinya hilang. Nah, jadi ini luar biasa. Kenapa? Karena ada apa ya mekanisme terbaru dari Kementerian Haji itu menetapkan kuota itu berdasarkan waiting list, Oke. masa tunggu. Jadi untuk Sumatera Barat itu ada 103.000 orang yang menunggu untuk haji. Kalau kita bagi-bagi itu ada 24 tahun. Jadi mendaftar hari ini 24 tahun lagi berangkat. Oh, artinya disamakan persentase setiap daerah ya Pak? Daerah lain mendaftar hari ini 47 tahun lagi dia berangkat. Nah, ada pula yang jamaah haji di provinsi lain mendaftar sekarang hanya 17 tahun, ada 13 tahun. Jadi tidak adil sepertinya. Masa kita NKRI tapi perbedaan berangkat. Mendaftarnya sama tapi berangkatnya beda. Nah, makanya diseragamkan oleh Kementerian Haji itu dengan menyeragamkan waiting list 26 tahun Sama setiap sama provinsi. se-Indonesia. Oke. Jadi siapapun yang mendaftar di 2026 ini, maka dia nanti akan berangkat di 2058 gitu. Sama semua. Nah, jadi itu keadilannya. Nah, makanya seperti ini kita sosialisasikan kepada masyarakat, itu berat dulu tuh, berat kemarin itu. Nah, tapi dengan media seperti ini kita lakukan podcast, akhirnya paham dan seterusnya gitu. Nah, itulah. Pak, kita tahu bahwasannya ibadah haji ini adalah alur yang sangat panjang gitu ya, prosesnya yang perlu banyak belajar, ada manasik dan lain sebagainya. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji sendiri Pak agar masyarakat lebih tahu akan ibadah-ibadah ini alurnya seperti apa gitu? Jadi memang kita mesti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai media, dengan berbagai kemudian juga mungkin melalui KBIHU. Kita kan juga ada
Ada lembaga-lembaga yang tugasnya sosialisasi kepada masyarakat. Ada kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Nah ini terus ini. 3.900 orang bahkan yang akan berangkat tahun besok itu dilakukan oleh KBIHU ini. Ada namanya PPIU, ada semacam penyedia untuk pelaksanaan terapel umroh. Mereka yang tiap saat, malahan setiap seminggu, 2 kali seminggu, umroh ke Tanah Suci. Mereka yang bertugas melakukan pembinaan-pembinaan kepada jamaah calon haji maupun juga umroh. Baik, menarik sekali perbincangan kita bersama Kanwil Kementerian Haji dan Umroh dari Provinsi Sumatera Barat, pemirsa. Jangan kemana-mana, karena segmen 2 akan lebih seru.